tingkatan imanku ada tiga. Soal percaya kau ada tiga Bapak Ibu. Masuk mawak kini kau. Yang pertama ilmu yakin. Ini percaya dek karena ilmu, sekedar ilmu baru. Saya pernah kami sampaikan di sini. Saya baca ini buku kan, api itu panas. Nah, ini ilmu itu api itu panas. Kedua ainul yakin. Percaya karena nampak. Nampaknya api itu percayanya iya do api. Dia api itu panas, ini baca, cari api itu. Dan ketiga hakul yakin. Yakin sabana-bana yakin. Hakul yakin itu apa? Nyepaci api itu. Uyongi api itu mah. Nyerasakan. Itulah hakul yakin itu Bapak Ibu. Sama Ka'bah kan. Ka'bah itu ada di Mekah. Atau beko wapai ke Makkah kan naik dari pesawat turun pesawat nampak wak Ka'bah tu. Itu ainul yakin baru. Turun wak pasobu wak juga Ka'bah tu nampak wak Ka'bah tu. Hakul yakin. Maka kalau kita belum sampai ke hakul yakin soal iman ni wak paso di wak sampai ke hakul yakin tu Bapak Ibu. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Shadaqallahul azim. Sungguh dan pasti beruntung orang-orang yang beriman. Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat yang pertama. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah. Allah hadirkan kita di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan. Kita bersyukur sekali kepada Allah Bapak Ibu ya, luar biasa nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita masih berada di bulan Ramadan seperti yang dikatakan oleh Kakak Raziatul Ihsan tadi, di mana ada orang Bapak Ibu ya, ketika menjelang masuknya Ramadan ini, 4 bulan sebelum masuknya Ramadan, sudah merindukan Ramadan. Ya Allah, sampailah di Ramadan. Dan ketika mereka berjumpa di malam pertama Ramadan, 1 Ramadan, salat maghrib, ketika hari Jumat malam tuh, kan awal Ramadan tuh, sudah salat maghribnya, langsung sujud syukur. Alhamdulillah, sabana wasubu ambuju Ramadan. Ada yang seperti itu menyikapinya Bapak Ibu. Kalau kita mungkin tidak sempat, mungkin ada di antara kita yang bergembira dengan bersujud syukur, mungkin ada yang nggak sempat sujud syukur. Tapi kita menumpang kepada orang-orang yang gembira ketika berjumpa dengan Ramadan. Karena Ramadan ini luar biasa Bapak Ibu. Bulan ampunan, mendapatkan ampunan. Man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan, syaratnya dengan iman dan wahtisaban, penuh perhitungan, penuh dengan ilmu, maka Allah hapuskan segala dosa-dosanya. Maka penting kita Bapak Ibu mendapatkan ampunan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bersyukur berjumpa dengan Ramadan. Maka kita Bapak Ibu
Kita menumpang kepada orang-orang yang gembira itu. Kita menumpang dengan orang-orang yang maksimal dengan ibadah itu. Dengan mencamkan diri kita Bapak Ibu. Wahisab diri Pak. Kan imanan, wahtisaban. Apa hisab itu? Wa pelajari, wa hitung, wa targetkan. Makanya Bapak Ibu kita targetkan sehari apa yang kita kerjakan di Ramadan. Satu hari kita pastikan salat kita di masjid. Satu hari itu kita pastikan kita qiyamul lail, kita tarawih. Kita pastikan sehari itu kita tahajud, tidur sebentar, bangun menjelang sahur, menjelang subuh itu. Ketika makan sahur itu kita salat, dapat tahajud satu hari itu. Baca Al-Quran kalau bisa tentu 1 juz satu hari. Kalaupun tidak bisa 1 halaman satu hari. Kita hisab, kita pastikan diri kita melakukan itu Bapak Ibu. Ketika kita hisab dan ketika itu ada rasa malas Bapak Ibu, awak dek mahisab diri wak paso Bapak Ibu. Ketika kita hisab diri kita harus ke masjid dan saat itu kita mengantuk, godaan tidur luar biasa. Tapi ketika kita hisab, orang ada yang sujud syukur bersebut Ramadan ada orang itikaf di masjid ambo ndak itikaf doh, ambo ndak syukur doh, ambo dek kuatimbo ya. Karena kita hisab itu, karena kita targetkan itu, kita bawa diri kita paksa diri kita untuk melangkahkan masjid. Makanya orang yang betul-betul beriman dan dengan hisab tadi, dengan perhitungan tadi, dengan agenda-agenda tadi, Allah hapuskan dosanya Bapak. Karena ada orang bertanya kepada seorang guru, "Ba'at Ustaz, ada orang ke masjid itu enteng sini ke masjid itu harinya jam 4 nyala bangun lah enteng sini ke masjid. Ambo indah, ambo male bana ke masjid. Atau ambo paso diri ambo untuk ke masjid. Ba amalan ambo dibandingkan orang yang betul-betul nyaman, santainya dengan nikmatnya ke masjid. Jo ambo ko yang tak paso ambo diri ambo, pai ke masjid lawan terpaksa atu. Allah itu maha bijaksana kata Ustaz. Bisa saja Allah buat kamu lebih besar pahalanya daripada orang yang nyaman pergi ke masjid. Karena engkau memaksa dirimu, karena engkau melawan beban yang ada dirimu untuk ke masjid. Akhirnya ke masjid juga. Walaupun mungkin salat itu mengantuk-ngantuk karena memaksa diri, sementara kawan sebelah dengan tenang, dengan khusyuknya karena sudah sampai ke tingkat nyaman itu, kamu terpaksa itu. Allah maha bijaksana. Allah akan mungkin saja Allah buat kamu lebih besar pahalanya daripada orang yang nyaman tadi. Makanya Bapak Ibu perlu kita targetkan hari-hari kita. Caranya bagaimana tadi? Kita menumpang jorang tadi. Jorang yang menjadikan Ramadan luar biasa sampai sujud syukur. Kan pernah kita lihat Bapak Ibu, kalau biasa kita lihat di media sosial, kan ada orang mengaji anaknya. Yang ada jam lama Pak. Jam-jam antik. Acu anak bawa pergi ke pasar, bawa jam antik kok. Tanya saya ke seluruh orang berapa harga jam antik. Ini tapi kakak anaknya kan, payu ke orang pasar, payu orang kemari itu terakhir payu ke kolektor jam. Jam antik katanya. Payu ke pasar, tanya jam antik. Saya lihat tukang saya, barang nilai kok 10.000 lah aja. Pailonya kasih orang cek lain, barang nilainya kok oleh Kak Maratis kita ini maju jam loh, 50.000 lah bisa meletakkan di koleksi telasi jam-jam manggu. Pas bayinya ke kolektor jam, luar biasa tuh nampik lengkap seluruhnya ori seluruhnya 100 juta lah. Kau orang yang paham 100 juta. Apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Orang yang paham dengan Ramadan tu nilai ndak 50.000 doh. Ndak 10.000 doh, barat 7 juta nilainya. Kita menumpang ke orang menilai tadi itu. Makanya kita pasu diri kita Bapak Ibu. Kan Imam Al-Ghazali mengecian untuk ukuran iman tadi. Kan Allah berfirman aflahal mu'minun. Pasti beruntung orang yang beriman. Tu iman tu kan ada 5 kan. Rukun iman kan ada 6 kan. Pasti beruntung orang yang percaya adanya Allah. Pasti beruntung orang yang percaya adanya malaikat. Pasti beruntung orang yang percaya adanya Rasul. Beruntung orang yang percaya jo Al-Quran. Beruntung orang percaya jo hari akhir. Beruntung orang yang percaya kadar baik dan kadar buruk. Dan Imam Al-Ghazali mengecen tingkatan iman ko ada 3. Soal percaya ko ada 3 Bapak Ibu. Masuk mawak kini ko. Yang pertama ilmu yakin. Nyo percaya dek karena ilmu, sekedar ilmu baru.
Saya pernah kami sampaikan di sini. Saya baca ini buku kan, api itu panas. Nah, ini ilmu tuh, api itu panas. Kedua, ainul yakin, percaya karena nampak. Nampaknya api itu, percayanya iya do api. Dia api itu panas. Ini baca, cari api itu. Dan ketiga, hakul yakin. Yakin sabana-bana yakin. Hakul yakin itu apa? Nyapaci api itu. Uyongi api itu mah. Nyo rasakan, itulah hakul yakin tu Bapak Ibu. Sama orang Ka'bah kan, Ka'bah itu ada di Mekah. Atau beko wapai ke Mekah kan, naik dari pesawat turun pesawat nampak wak Ka'bah tu. Itu ainul yakin baru. Pi turun wak pasobu wak je Ka'bah tu, nampak wak Ka'bah tu, hakul yakin. Maka kalau kita belum sampai ke hakul yakin soal iman ni wak paso di wak sampai ke hakul yakin tu Bapak Ibu. Kan bisa kita cari ya, kita bisa cari orang bu. Wak cari orang wak bawa ke diri wak. Nah, dia cari orang wak bawa ke diri wak. Untuk orang-orang Bapak Ibu yang ketika Ramadan rami 10 pertama tu kan. 10 pertama rami tu nak tiba-tiba je ke masjid dia. Tibanya ketika raya leh. Bila kau saja lihat tunggu lu 10 pertama raya Ramadan besok. Itu mungkin masih sampai ilmu yakin baru. Itu ilmunya baru. Ramadan itu pahalanya besar. Ilmu baru. 10 pertamanya apa? Yang kedua ada orang yang ainul yakin. Pertama kan ilmu yakin, yang kedua ainul yakin. Ainul yakin itu apa kira-kira? 10 pertamanya hadir. 10 keduanya tidak hadir lah. 10 ketiga hadir ni balik. Yang dulu yang hadir kau yang ganjil-ganjil. Tapi kan apa ada Bapak Ibu, tapi wak memprediksi diri awak gitu. Orang yang ainul yakin itu di situ posisinya. Tapi orang yang hakul yakin apa? Dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, sampai berakhir hidupnya, dia tetap taat. Kenapa? Karena 10 Ramadan awal, 10 pertengahan, 10 terakhir Allahnya itu juga. Dan orang yang hakul yakin itu Bapak Ibu lah sampai ke tingkat ihsan. Kan ketika dibaca risiko kan malam kedua tu hadis arba'in kedua tu kan datang seorang malaikat, seorang pemuda datang kepada Rasulullah bertanya. Ternyata kan malaikat tanya apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Dan ihsan itu apa? Kamu beribadah, kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Maka itulah yang hakul yakin tu Bapak Ibu. Bako inyo ke masjid capek ni betul-betul masjid. Inyo lah sampai ke tingkat ihsan. Malunya Allah mencalinya terlambat. Bako inyo dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan sampai berakhir hidup inyo taat karena inyo ihsan. Inyo tahu Allah melihat. Ini semua tadi tu orang kolektor jam yang tahu nilai jam besar 100 juta. Makanya seperti itu kita jadikan diri kita Bapak Ibu. Kami katakan tadi, kalau wak lun sampai ke hakul yakin, awak lun sampai ke ihsan, wak paso diri wak Bapak Ibu. Paso diri wak kepenting mana wak paso diri wak sehingga insya-Allah Bapak Ibu, kapanpun Allah panggil tak masalah dari Bapak Ibu. Bisa wak cari Bapak Ibu, baca awak maisi Ramadan ka, nampak awak Bapak Ibu. Ba rindu awak aro awak jo sarugo, nampak cara awak mengisi Ramadan ka. Ada orang yang isi setiap detik Ramadan ko je ibadah, berarti yo yakin ni sarugo tu mah. Pasti yo aro ni sarugo tu mah. Tapi ko nya lapue se. Ala nyaman senyo, Rasulullah banyak si amalnyo. Alun sampai nya ke tingkat hakul yakin tu libu. Makanya tadi tu imanan wahtisaban. Alun talambe le Bapak Ibu. Kalau selama ko kita mungkin masih posisi kita ke ilmu yakin atau ke ainul yakin, alun talambe tu hakul yakin le. Dimulai pagi ko Bu, wak targetkan, wak camkan diri kita masing-masing Bapak Ibu, seperti sering kami ulang-ulang, kita apa? Kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Jangan sampai, minta ampun, penduduk neraka yang masih berada di dunia. Tetap kita di garis kita Bapak Ibu. Setan tidak akan senang, tidak akan nyaman melihat ibu taat ini. Pasti setan akan berupaya menggelincirkan kita. Tapi ketika kita camkan diri kita, maka Rasulullah mengajarkan ketika kita puasa, ada orang memancing kita, emosi kita. Katakan saya sedang puasa. Ketika ada orang memancing emosi awak, ada orang membakaran awak, orang membuli awak, awak ingin membalik, ingin Rasulullah jawab saya, ana sayin. Saya ini puasa. Maka menahan diri kita, memprotek kita. Ketika setelah Ramadan nanti, ketika kita tidak puasa, baca memprotek diri wak. Suami wak memancing emosi wak, istri wak memancing emosi, anak wak memancing emosi, wak sedang tak puasa apa caranya? Ambo ko orang bertakwa, ambo ko penduduk surga yang masih berada di dunia,
orang bertakwa kau sabar. Walaupun buat mengeretik sama Rabu buat, karena emosi itu ada. Orang yang dapat pahala itu Bapak Ibu, dia punya emosi, dia tahan emosi itu pahalanya Bapak Ibu. Ketika ada kesempatan yang balas, ini ndak balas, situ pahalanya kadang. Untuk pengajian subuh kau berkesan dan ada dalam diri kita, camkan mulai kini jangan pernah lupa Ibu. Apa itu? Awak kau penduduk surga yang masih berada di dunia. Awak kau orang bertakwa. Kalau misal orang memancing emosi awak, anak awak kemana kalau nanti awak kata pancingan. Kenapa? Karena kita adalah orang bertakwa. Orang bertakwa itu yang ada dalam dirinya, maaf biarlah ndak ada, maaf biarlah ndak ada. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Ramadan ini benar-benar mengantarkan kita kepada takwa. Ramadan ini benar-benar meriset diri kita menjadi nol kembali Bapak Ibu. Itu kata Rasulullah, orang yang dengan iman dan wahtisaban seperti bayi yang baru lahir, betapa suci bersihnya kita Bapak Ibu. Jangan kotori lagi Bapak Ibu, camkan apa? Kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.